Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa Hasto Kristianto, sekjen dari PDIP, sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyuapan dan kaburnya Harun Masiku. Nah, tapi ternyata hari ini Hasto tidak ada di rumah, teman-teman. Apakah Hasto ini sedang sembunyi dan menangis? Ataukah ingin lari juga seperti Harun Masiku? Dan kabarnya lagi, rumah Hasto ini dijaga oleh kaum ataupun pasukan banteng. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah ini bentuk pertahanan dan perlawanan dari banteng atas tersangkanya Hasto? Waduh, dan kita tunggu saja ya bagaimana respon dari Ibu Megawati. Apakah beliau benar-benar akan menggeruduk KPK? Karena beliau ingin melindungi Hasto. Asik. Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana respon dari para pendukung Prabowo dan Pak Jokowi terkait kasus tersangka dari Pak Hasto. Dan apakah ini jawaban dari pertanyaan ataupun pernyataan dari Pak Jokowi? Biar waktu yang akan menguji. Waduh, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. A few moments later. Pagi hari ini 24 Desember 2024 bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto disebut-sebut ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku yang berawal dari pada kejadian di Pileg tahun 2019 kemarin. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih, tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu, itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati, ya dobol. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI yang menjerat Harun Masiku. Kini kondisi rumah Hasto di perumahan Taman Villa Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat sepi. Tidak ada penjagaan khusus di rumah berwarna putih tersebut. Rumah berlantai 2 itu dalam kondisi tertutup rapat dan hanya terlihat satu buah mobil yang terparkir di garasi. Menurut Ketua RW setempat, rumah Hasto hanya dijaga Satgas DPC PDIP yang merupakan penjagaan biasa, lantaran Hasto merupakan sekjen PDIP. Dan berdasarkan informasi di lapangan, Hasto dan istri sedang tidak ada di rumah. Keduanya sedang keluar kota untuk perayaan Natal. Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Terkait kasus apa, Ci? Terkait kasus Harun Masiku. Jujur gua kaget, terkejut ya. Bukan gara-gara Pak Hasto itu jadi tersangka gitu. Yang gua kaget, kenapa baru sekarang jadi tersangka? Dari kemarin-kemarin ya, KPK ditanya tentang Harun Masiku, kok diem aja? Waktu itu gue dengar-dengar dan gue inget-inget katanya kalau Pak Hasto ini ketangkep gitu ya, jadi tersangka gitu, ada yang mau turun gunung. Siapa ya? Gue lupa. Tapi gue cuma mau bilang jangan lupa bawa bekal. Kalau dilihat-lihat ya, kalau dianalisa ya, drama politik ini ngeri banget loh. Kalau ada kawan sama dengan Anda aman. Kalau Anda lawan sama dengan Anda kiamat. Negara Indonesia ini negara hukum apa negara kawan sih? Gue benar-benar berharap banget sih di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini semoga Indonesia itu betul-betul menjadi negara hukum dan hukum itu tidak dibayar. Sebetulnya ya, gue dalam hati gue itu percaya tidak ada negara manapun yang sempurna kepemimpinan dan kepemerintahannya. Tapi setidaknya dengan apa yang gue lihat selama 26 tahun gue hidup ya, sejauh yang gue tahu tanpa mengurangi rasa hormat gue, sejauh yang gue tahu selama ini hukum kita itu bisa dibeli dengan sogok menyogok
suap menyuap. Maksud gue pribadi gini, kalau memang negara itu tidak sempurna, setidaknya jangan bobrok-bobrok amat, hukum sampai bisa dibeli, sampai bisa dibayar. Di mana keadilan sebuah negara? Di mana keadilan untuk rakyat? Padahal pemimpin-pemimpin negara Indonesia itu dipilihnya oleh rakyat. Tapi kok bisa hak-hak rakyat tidak sampai ke tangan rakyat sebagaimana semestinya dan sebagaimana harusnya. Satu persatu mulai diusut di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ini masih belum seberapa loh, baru beberapa bulan loh Bapak Prabowo menjabat. Udah gue mau nyiapin cemilan dulu, gue mau liatin ada orang yang mau turun gunung soalnya. Ciao. Dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suap sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya memperoleh suara dari saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal. Ini adalah saudari Rizky Aprilia, ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara kakak untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya, antara lain saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MH, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MH. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudara HK dan meminta saudara Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara K bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara Hati DPI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Pemecatan Jokowi menjadi narasi besar bagi mereka, seolah-olah ya semua itu salahnya Jokowi. Tetapi kalau Anda sebagai pengendali sebuah organisasi atau perusahaan, ketika Anda tidak prestasinya kurang baik, kita harus malu dong sebagai pemimpinnya. Ya harus mundur. Nah, Megawati kalah presiden 2004 mundur harusnya. Ya, kalah sekarang harusnya mundur juga dong. Yang disalah-salahin orang lain lah pokoknya gitu loh. Dan menang 2 kali ada faktor Jokowinya di situ. Betul. Nah, kalau Jokowi kan dianggap bukan dia, saya gitu loh. Tapi memang organisasi itu sudah harus sudah kadaluarsa lah pola kepemimpinannya ya. Saya kira out of touch dari realitas gitu. Itu Mas, pandangan saya. Secara singkat kita melihat historis, melihat fakta dan lain sebagainya. Jadi melihatnya dalam satu rangkaian gitu ya. Betul, jangan hanya
seperti motion picture gitu loh, Pak. Iya, betul. Kalau jangan lihat kayak foto kan snapshot Iya, aja jangan gitu hanya loh. snapshotnya. Iya. Betul. Nah ini menarik nih, Bang Lex. Kalau kan tadi Bang Lex bilang bahwa Bu Mega ada kecenderungan pokoknya sebagai pemimpin partai itu dia nggak mau ada kadernya yang lebih tinggi atau lebih dianggap berprestasi pada lebih berprestasi dari dirinya, jadi dia nggak mau ada yang lebih atas lah gitu. Nah itu kan berkali-kali kan misalnya Pak Jokowi itu di-downgrade lah oleh Bu Mega publik kan, secara publik. Kalau nggak ada PDIP kasihan deh lo, kasihan deh gitu Pak Jokowi. Petugas partai dan seterusnya. Terus ada faktor-faktor jadi yang sifatnya itu personal gitu ya, bagaimana Megawati. Jadi narasi pengkhianatan itu kayaknya kaitannya dengan sesuatu yang personal gitu. Dan kalau Bu Mega ini sakit hati kan lama tuh, dengan SBY aja lama belum selesai gitu ya. Jadi ada faktor itu. Tapi ada juga yang bilang bahwa di PDIP itu kan ada dua kubu. Ya, ini narasi yang berkembang ya. Jadi kubunya Mbak Puan dan Bambang Pacul yang lebih akomodatif, lebih lunak lah ke Pak Jokowi ya. Dan kubu Hasto Mas Prananda yang dianggap lebih frontal gitu ya. Ada Deddy Sitorus, ada Adian segala gitu. Nah sekarang ini dengan adanya pemecatan kesannya itu yang menang ini kubu Hasto gitu. Nah ini bagaimana Bang Laks melihat bacaan semacam itu, analisis semacam itu? Ya. Jadi pertama soal jadi narasinya pengkhianatan, tapi sebenarnya itu kalau dikerucutkan itu soal sakit hati Bu Mega gitu ya. Dan sakit hati ini kan lama kalau Bu Mega. Yang kedua soal persaingan tadi, ternyata yang menang kubunya Mas Prananda ya. Gimana Bang Las melihat? Gini Mas, kalau di dalam politik itu kan siapa nipu siapa kan? Iya. Sopo mangan sopo gitu loh. Iya betul. Itu udah DNA-nya politik loh. Ya, makanya saya juga kurang sukses gitu loh. Nah, kembali sebelum saya jawab itu. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana respon dari masyarakat, bagaimana respon dari netizen. Dan kita tunggu bagaimana respon dari Megawati atas kasus tersangka Hasto. Dan apakah Hasto ini sedang liburan Natal ataukah ingin kabur teman-teman, sehingga ya dia tidak ada di rumah, dan juga rumahnya itu dijaga oleh pasukan-pasukan banteng. Apakah ini sebagai bentuk pertahanan dan perlawanan dari banteng teman-teman? Aduh, gimana menurut kalian atas tersangka Hasto ini? Apakah akan membawa titik terang bagi pelarian Harun Masiku? Waduh, biarkan waktu yang akan mengujinya ya, kalau kita pinjam kata dari Pak Jokowi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.